Profil sejarah gitar dari dulu sampai sekarang. Oh, jadi rintisannya Pak Di. Rintisannya sampai sampean bisa gini gini. Jadi gini, kalau masalah rintisan gitar, saya dulunya itu sebagai navigator. Oh, akan ekspor ke Inggris dan ke Kuwait. Ora TV. Di situ saya mengalami pemerosotan untuk usaha balik mengistir ke dunia gitar. Saya tertarik dengan gitar di Lampung kan sangat minim untuk perusahaan gitar di Lampung yang ada dari luar kota masuk ke Lampung atau Sumatera. Benar-benar. Kalau misalnya tempat Dewi itu banyak nih gitar-gitar produk luar ya, maksudnya dari Jawa atau dari ini. Bahkan aku ya pernah custom gitar di Solo. Sarung aku tuh kenal gini aku di custom dari Solo ya ono sing gitarnya tak review juga. Nanti sing elek gitu ya. Sing elek gitu. Api mbiyen. Mbiyen api tak nggo pirang bulan wis Suloyo. Orangnya Suloyo memang dari awal itu sebenarnya itu soundnya di saat yang berbeda. Nah, kuwi mergane mbiyen aku urung duwe gitar kok sampean ku ya paling apik gitu loh. Di saat yang berbeda gitu. Sebelum ada gitar produk Muller gitu. Nah, dari keluarga gitar atau produk Muller ya wis mau. Ada dan jadi sejarahnya seperti itu. Beliau ini sudah melalang buana dalam dunia perakitan gitar atau penggitaran gitu loh. Beliau ini pengalaman yang ngono, berarti brand-brand ini menyerupai atau mendekati ori gitu Pak, disampaikan bikin kualitasnya. Yang pasti saya lebih menonjolkan suara. Tidak fals. Kedua kalinya untuk custom gitar ya, yang ada di Indonesia ini rata-rata ini kan neck sambungan. Betul. Bridge itu pasti ada baut. Pasti no. Dan saya ini ngikuti gagasan pabrik. Nah, di mana pabrik itu bikin yang kira-kira bagus, yang itu yang saya ikuti. Ya. Dan itu yang memang membuat saya terkesan pertama. Saya punya gitar pertama set tak unek gitu. Dynamic range kalau bahasanya ini. Jadi dari bass, middle. Itu bahasa apa itu? Wangel men lengar tangki. Wes jangkrik aku kok kan maca Google bos. Anu lho pokoke wis bass terus nek cara anu sing dung muni, terus sing tengah tong tang sing ting 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 kuwi muni kabeh, maksudnya menonjol. Jadi enggak hambar lho. Nah, dynamic stress-nya itu dapatnya kalau di record itu hasilnya itu tinggi gitu. Apalagi dengan kualitas yang oke, di direct itu enak, terus di todong barang itu enak. Ya mudeng ora tau ngomong. Nomor 3. Kendala dan solusi untuk menyikapi kendala tersebut. Ya, untuk sementara ini kalau kendala sih sebenarnya belum ada. Ya kendalanya paling saya ngajarin orang yang agak sedikit pekok-pekok gitu yang agak. Sebenarnya kayak gitu aja. Kok tim pekok di kelas apik pilih burus-burus gak apa-apa ya. Kalau untuk kendala produk kayak pemasaran sebenarnya nggak ada kendala. Yang kendala saya ini kalau ngajarin yang pekok-pekok gitu sih angel gitu. Ada adminnya pelerah terus Oke, luar biasa. Jadi kendalanya sebenarnya Pak Adi ini nggak punya kendala karena beliau sendiri ya. Misalnya, maksudnya kalau misalnya itu sampean bener-bener sampean yang bikin, maksudnya dari pemilihan bahan sampai jadi itu harus sampean, maksudnya bukan teman-teman. Soalnya gini Jo, bikin gitar tuh bikin gitar 10 sama bikin gitar 1 itu prosesnya sama. Oh, satu contoh kayak gini, kita nih bikin gitar 1 ya, itu kita lem, itu kan nunggu kering. Betul ya kan? Tapi kalau bikin 10 yang yang nunggu kering tapi bikin satu lagi, ini nunggu kering satu lagi gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Dan ini pun kalian nggak tahu takon ini, tetap aku yang takon. Ayo tepuk tangan. Ini kan rekaman ini gitu. Nang pemanu kan yang ngisi skripsimu kan. Bayar yo enak. Bayar ngawur we. Engko urunan podoan iki 150 bisa sesuk balik apa? Oke, luar biasa. Jadi proses pembuatan gitar itu seperti itu ya. Ini tadi berkaitan dengan kakak-kakak yang bertanya. Terus next, number 4. Kenapa kok milih usaha gitar, Pak De? Ya itu tadi yang setelah saya ngomong di depan, bahwasanya gitar itu di Lampung ini minoritas ya. Minoritas.
jadi nggak banyak seperti di seberang sana di Jawa khususnya. Betul. Itu dari rumah ke rumah itu isinya home industry dan sini satu-satunya. Kenapa kalau di Lampung ini ada yang bisa main gitar? Kenapa sih harus dari luar? Nah, Gitu loh. masuk akal toh? Apa kita nggak pengen produk kita ini Lampung loh. Betul. Bisa go internasional. Yes. Gitu. Alangkah kerennya kalau misalnya dikasih fasilitas, intinya disupport. Jurah, kan kayak gitu. Sekarang contohnya kayak gini aja. Nah, Kamu PD-nya mana? Deket tukang gitar nggak? Ya pasti tukang gitar yang dia. nah iya, PD Pujodadi bro. Teman-teman PD Pujodadi, teman-teman yang di luar Pujodadi atau di luar daerah metro Pujodadi ya, ingat Pujodadi. Jadi yang dikenal itu bukan ininya, bukan pejabatnya, tapi di dekat pengrajin gitar masalahnya. Nah. 1 kilo dari pengrajin gitar dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di daerah tertentu, maksudnya itu kan pasti ada ciri khusus di lokasi-lokasi tersebut. Nah, kalau misalnya mau kemana gitu kan, mengirim barang atau apa, kayak gitu kan pasti tempat-tempat yang dikenal. Tapi keuntungan dari pembuatan gitar. Jadi gini, Omsetnya. sebenarnya kita kalau ngomong omset di sini, kiranya kita ntar pikiran sombong gitu. Jadi yang pasti kayak gini, saya sebagai pengrajin gitar ini yang saya tahu untuk gitar satu, seandainya kita ini modal 200, ya kita harus punya untung 200. Itu harga paling minim. Seandainya kita modal 100, ya kita harga untuk 100. Kecuali gitar yang harganya jutaan itu rezeki macan namanya. Jadi suatu contoh kita modelnya sama, tapi harganya yang luar biasa, itu namanya rezeki macan kita gitu. Jadi dan itu nggak tiap hari adanya. Jadi tinggal ngalihkan, seandainya sehari bisa dapat produk berapa unit gitar atau bass, tinggal ngalihkan. Jadi kalau saya sebutkan namanya sehari dapat sekian juta, gak sombong, bener. Nah, jadi intinya kayak gitu. Kalau misalnya pas rezeki, karena gini sih, setahu saya nggak Pak De, itu kalau misalnya di produk gitar itu nggak kayak kita beli, bahasanya beli air mineral gitu. Air mineral kulaan, misalnya kulaannya 2.000 didol 3.000 badi 1.000 kan kurang lebih gitu gampangnya. Nah kalau misalnya kita internet jual jasa ya, ini termasuk usaha kan jual jasa gitu, kreatif kok. Nah itu beliau beli bahan mentah, terus diolah, diopeni di rumah, dipoles, diapani segala macam, itu karena beliau kreatif. Dan yang mahal itu bukan bahannya, ini bukan bahan dasarnya. Bahan dasar oke, bisa lebih mahal, karena juga mengandung mempermudah atau mempersulit prosesnya. Tapi kan ketelatenannya beliau atau ini ilmu nih, nah gue sing mahal banget ya. Apa mana yang gawe tets dan sound yang seperti ini gitu kan? You know tets? Apa tets? Tets ki madang lho, madang kasinan lo. Itu it. Yes. Next. Itu tadi bicara keuntungan Pak D. Jadi kalau keuntungan dia untuk gambarnya seperti itu. Jadi nggak bisa dipatok. Ya namanya kita jualan aja, kita ikut pasar. Next, ini adalah kerugian. Pernah nggak Pak D misalnya ini sampai drop, ya ampun gitu di gitar tapi ya nggak bisa lagi. Kalau gitar. Kalau ngomong masalah rugi ini bisa ditanyakan teman saya, setelah rekan kerja saya. Coba. Kalau saya ngomong, kayaknya kita nggak relevan, kita kayaknya terlalu membesar-besarkan diri saya. Coba ditanyakan sama saya. Kalau untuk di gitar sih nggak pernah sih mas, namanya mengalami kerugian. Saya juga dulunya orang mebel, cuman setelah melihat di gitar itu ada ruang untuk usaha yang enak itu mas. Dari ini jadi peluang di gitar itu bisa disimpulkan itu kalau misalnya kita udah jalan, berarti sistemnya kayak tanam pohon gitu Pak Di. Tanam pohon itu maksudnya sistem tanam pohon itu kalau misalnya pohon kecil dirawat di rumah, setiap buah itu dianggaplah pelanggan. Nah kalau misalnya udah berbuah, pohonnya udah gede, itu kan tinggal manen. Jadi kita produksi, kalau pemasaran sudah pasti itu kita nggak bingung lagi, kita mulai jual produk kita itu kemana gitu. Tapi nggak sistem ekonomi ya loh. Sistemnya ekonomi ini merucut, marketingnya terus melebar, piramida terbalik. Kalian ngerti kan? Kamu pelajaran di bareng itu nggak? Karo guru, anu gini, sekolahmu gini. Oh iya. Orang. Iya. Alah, dosenmu berarti anu wi. Waktu materi wi, padahal tak sampainya takut nyampe karo kowe wong peh. Alah, Turu mas. turu. Enak sing bolos barang.